Ya, saya sangat bahagia sekali karena saya bisa berdampingan dengan anak yatim. Karena apa? Anak-anak yatim ini adalah putra putri dari Kanjeng Nabi, ya. Dan jangan sampai anak yatim ini disakiti, dindolimin dan dibohongin. Karena saya cinta kepada agama. Kita punya Islam, ya, harus bangga, harus bersyukur. Karena apa? Islam ini adalah di situ ada Allah, mesti kaya. Jadi gini Mas, saya dulu ini saya dilahirkan dari keluarga nggak mampu, ya. Keluarga nggak mampu itu kan sedih toh Mas. Kadang-kadang bisa makan sehari enggak. Makan saya juga dulu enggak nasi Mas, nasi jagung, nasi kawur, ya, itu sama sambel, ya. Kadang-kadang ikannya garam diulek pakai parut kelapa. Ini saya merasakan, saya merasakan ini. Saya pernah di Semarang jadi kuli bangunan, ya, gaji saya hanya 400. Nah, disitulah saya melihat ada seorang orang dua ini musafir sholat berdampingan. Di situ mulai terenyuh hati saya. Mulai deg-degan, mulai kayak, nah inilah saya melihat orang sholat itu, Masya Allah. Makanya tidak ada orang yang usahanya maju tanpa sholat, nggak ada, mana ada. Wong nyuruhnya Kanjeng Nabi itu jangan tinggalkan sholat kok. Kalau wong senang sedekah, insya Allah matinya bersedekah. Amin. Ini sudah memang benar. Kalau orang senang sholat, matinya bersolat. Pokoknya orang kalau yang senang maksiat, matinya bermaksiat kebanyakan. Alhamdulillah saya bilang, saya ini ya senang puasa. Ya, alhamdulillah. Saya ini senang puasa. Saya ya setahun itu 5 kali saya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan saya Bijan Zaidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, pada hari ini kami mendapat kesempatan sangat istimewa karena Jateng Pos TV dari Semarang datang ke Kudus, teman-teman, di Kabupaten Kudus. Kita datang di pusat kantornya PO Bus Haryanto, teman-teman. PO Bus yang sangat terkenal selama ini, selain besar, juga PO Bus ini dimiliki oleh salah satu sosok pengusaha muslim, ya. Namanya Pak Haji Haryanto. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji nggih? Mas, sehat Kang Mas. Teman-teman, ini kesempatan istimewa kita bisa bertemu beliau karena begini teman-teman. Beliau ini selain pengusaha sukses, pengusaha muslim, punya armada bus yang sangat banyak. Beliau ini pada HUT RI kemerdekaan kita ke-77 kemarin, teman-teman. Beliau ini infonya di internet, teman-teman, sangat dikenal banyak orang. Beliau ini menyantuni yatim piatu. Menyantuninya tidak kayak kita, teman-teman. Beliau menyantuni yatim piatu itu hingga 1 miliar, teman-teman, pada saat HUT RI itu. Nah, karena itulah beliau ini menjadi sosok yang harus kita jadikan panutan, yang saat ini kita datangi Pak Haji. Jadi kita ingin tahu banyak Pak Haji, gimana ceritanya ini
Pak Haji sebagai owner PO Bus kemarin kok pada HUT RI itu bisa menyantuni yatim piatu sampai nilainya 1 miliar. Ceritanya gimana Pak Haji? Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, kalau untuk anak yatim ini memang sudah terprogram yang mana tiap tahun ini kita kumpulkan anak yatim di sini ya. Karena tiap tahun saya memang pengen ketemu dengan anak yatim. Bisa kumpul bersama-sama. Nah, selama 2 tahun kemarin itu pandemi. Oh iya. Pandemi nggak kumpul, jadi sekarang kemarin kumpul di sini semuanya. Dan alhamdulillah ya, kita ini hanya bukan tiap tahun aja. Tiap bulan nih ada yang datang untuk mengambil perwakilan, ada yang diantarkan. Jadi kita ini memang perwakilan yatim piatu. Jadi ada khusus orang-orang pengasuh anak yatim yang tiap bulan memang sudah ada jatahnya di sini ngambil. Jadi, lah kemarin itu pas acara anak yatim itu kebetulan berbarengan dengan hari kemerdekaan. Kita arahkan mereka dan supaya mereka cinta kepada merah putih. Ya. Makanya itulah saya kemarin tuh momen yang pas sekali, di samping saya nyantunin mereka, ya mereka tak kenalkan Indonesia, bahwa Indonesia ini merdeka, bukan hanya merdeka saja. Ini perjuangan karena kakek-kakekmu, mbah-mbahmu yang dulu berjuang Indonesia ini dengan tumpah darah. Untuk merebut kemerdekaan Indonesia, supaya mereka ini tahu. Alhamdulillah kemarin anak yatim itu yang hadir kalau nggak salah 7.600, pokoknya semuanya hampir 8.000 ya, kurang lebih hanya 8.000 lah ya. Hadir di kantor pusat di sini PO Bus Herianto di kemarin sini tuh, ya. Ya kemarin tuh 8.000 lah dengan sebagian perwakilan yang datang ya. Kemarin yang datang separuh, teman yang separuh itu perwakilan karena memang nggak memadai tempatnya. Alhamdulillah kemarin saya bisa menyantuni mereka dan saya cinta kepada anak yatim. Menyantuni itu nilainya sampai berapa Pak Haji kemarin? Per orang 100 ya, kemarin tak siapkan dana itu 1 miliar kurang lebih ya. Ya ada snacknya, ada makannya, semuanya itu tak siapkan kurang lebih 1 miliar untuk mereka. Luar biasa teman-teman, sekali menyantuni itu 1 miliar teman-teman untuk anak yatim piatu. Terus gimana Pak Haji? Ya saya sangat bahagia sekali karena saya bisa berdampingan dengan anak yatim. Karena apa? Anak-anak yatim ini adalah putra putri dari Kanjeng Nabi ya. Dan jangan sampai anak yatim ini disakiti, dindolimin dan dibohongin. Makanya aspirasi saya kepada ibu-ibu anak yatim kemarin itu sekalian saya arahkan kelola anak yatim yang baik dengan sabar. Karena apa? Kalau ibu-ibu ini bisa ngelola anak yatim dengan sabar, dengan didik dengan yang baik, yakin ibu nanti surga jaminannya. Iya itu makanya. Berarti sebetulnya mereka itu selama ini sudah terbina, sudah disantuni oleh PO Herianto. Ya semenjak saya punya usaha. Itu semenjak usaha di Tangerang, saya main angkot pun sudah mulai. Jadi saya main angkot, saya angkot sudah mulai. Berapa total anak yatim yang disantuni sampai sekarang ini di PO ini kemarin itu yang diambil 7.600 ya kemarin. Kalau yang rutin misalnya tiap bulan, tiap tahun? Tiap bulan saya nggak tahu, tapi yang urusannya kan di sini ada khusus sendiri yang untuk mengelola anak yatim dananya. Jadi saya hanya memberikan ini aja pada pengurus-pengurusnya. Jadi itu anak yatim itu sudah ada pengurusnya sendiri-sendiri. Sudah dibina selama ini oleh PO Herianto dan disantuni setiap bulan ya. Ya, dan itu saya arahkan supaya anak yatim ini rajin sholat ya, berbakti kepada orang tua ya, yang bapak yang udah nggak ada ibunya didoain. Karena apa? Ini kesempatan yang pas untuk saya berbicara langsung dengan anak-anak yatim. Dan Masya Allah saya bilang begitu gembira anak yatim kemarin megang bendera merah putih ya. Gambarnya di YouTube pada ini ya. Bawa bendera merah putih. Iya, Masya Allah itu ya. Dia sangat bangga sekali, dia doakan para leluhur kita yang sudah mendahului kita untuk pergi untuk selama-lamanya menghadap Allah ya. Beliau adalah benar-benar pahlawan. Pak Sudirman ya kan. Ya tentunya ada Pak Karno, ya ada Pak Hasyim Asy'ari, Mbah Hatta, wali-wali Allah banyak lah ya. Ya kita doakan. Ya kita doakan mereka yang berjuang untuk Indonesia ini ya. Kita nggak boleh kita lupakan, sejarah harus kita kenang selamanya. Oke Pak Haji. Terus kemudian pertanyaan kita juga, kenapa PO Herianto kan sudah perusahaan bisnis ya? Kenapa sampai harus mau mengelola anak yatim itu, nyantin anak yatim? Kenapa itu? Loh itu untuk keseimbangan Mas.
Kita ini bukan nyari usaha aja, buat nyari bis saja. Kita bukan buru dunia. Karena apa? Dunia kita cari, tapi untuk akhirat. Ya kalau kita nanti nggak ada yang urusan anak yatim, siapa lagi? Kan mereka jarang orang kaya yang peduli kepada anak yatim. Banyak orang kaya, tapi mungkin belum kebuka hatinya. Kita mengetuk hatinya orang-orang yang mampu. Ayo bareng-bareng bahwa kita ini, harta yang kita miliki ini bukan kita punya. Kita yang punya bukan kita aja. 2,5% atau lebih itu bukan hak kita. Haknya anak-anak yatim, kaum duafa, fakir miskin ya ini. Dan saya bukan hanya untuk anak yatim aja, saya adakan bedah rumah ya. Oh iya, bedah rumah itu ada yang habis ratusan juta. Dan saya buat rumah, kemarin saya nyerahin rumah berapa? Saya serahin rumah yang untuk hafal Quran, saya serahin rumah ya. Terus saya bangunkan masjid. Saya udah bangun masjid, udah insya Allah ada ke-7 ya. Itu tanpa saya minta bantuan kepada siapa saja, karena saya cinta kepada agama. Kita punya Islam ya, harus bangga, harus bersyukur. Karena apa? Islam ini adalah, di situ ada Allah, mesti kaya. Itu membangun masjid, bedah rumah itu di daerah mana? Masjid yang tak bangun sekarang ada yang sudah ditempatin, itu di Tulungagung, di Sangunut, itu yang megang juga santri saya yang ikut saya hafal Quran. Di daerah Bengking Solo ya, dekat lampu merah ya, itu juga ada yang megang juga lagi insya Allah lagi ngapalin Al-Quran. Terus di Kudus ada 1, 2, 3 ya, 3 Kudus 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 Kudus ya. Berarti Pak Haji Haryanto itu punya pesantren, punya santri-santri gitu? Enggak, kita enggak punya pesantren. Cuman kita ini menguri-nguri orang-orang yang hafal Quran. Jadi setiap masjid yang tak bangun itu tak serahkan sama orang yang hafal Quran. Pondok, kebetulan kita ini punya anak angkat kita nih ya hafal Quran ya. Dia mengelola santri-santri ya yang ikut beliau. Dan saya juga di daerah Batang itu ada madrasah yang ambruk ya, nggak dibangun-bangun, tak bangunkan udah jadi. Sekarang udah ikut sana santrinya di Tampir ya malah ya. Itu udah tak taruh di sana untuk berjuang agama di sana. Oke teman-teman, jadi mungkin ya kenapa PO Haryanto itu berkembang pesat ya Pak Haji ya. Amin. Salah satunya juga karena mungkin perusahaan PO Haryanto selama itu tidak hanya cari duit untuk kantor saja, tapi juga untuk kaum duafa yatim piatu ya. Iya. Untuk keseimbangan itu ya Pak Haji. Iya, itu kan memang harus ya. Kita apa yang tak miliki ini bukan punya kita. Semua ini punya Allah, titipan ya. Nah, titipan ini kan harus kita jalankan yang baik, ya kan? Nah, mudah-mudahan ya teman-teman kita ya mau pedulilah ya. Jangan hanya saya aja, tapi yang tak minta itu teman-teman kita yang sekarang udah sukses. Ayo bareng-bareng ya, bareng-bareng di jalan Allah yang baik. Oke Pak Haji, kemudian sampai hari ini PO Haryanto ini sudah punya berapa armada aja Pak Haji? Insya Allah itu ada 250 kurang lebih ya. 250 kurang lebih ya. Itu ke seluruh penjuru tanah air kita ya? Iya. Ada Madura, ada Malang ya, ada Sumeneb, ada Solo, Wonogiri, Kudus, sekitarnya lah, Jawa Tengah, Jawa Timur sekitarnya. Kemudian juga yang kami dengar Pak Haji, untuk khusus PO Haryanto ini katanya sih ya mewajibkan kru busnya itu kalau ada adzan sholat 5 waktu itu bis harus berhenti menyarankan penumpang sholat, betul? Ya, jadi gini Mas, saya sarankan untuk sopir saya supaya semua itu sholat. Karena supaya saya besok di akhirat tidak dituntut sama Allah. Karena jadi pemimpin itu berat Mas. Pemimpin itu berat banget jadi pemimpin. Makanya jadi pemimpin itu harus benar-benar jeli. Kalau kita salah-salah, kita besok dimintain bertanggung jawab di akhirat, kita salah. Jadi sopir saya tak perintahkan untuk kamu sholat dan memberikan kesempatan sholat. Seperti sholat zuhur sama asar di waktu kendaraan di jalan itu bisa di jamat akhir. Jamat akhir zuhur kita niatin sholat zuhur sama asar. Udah nanti di tempat rumah makan pas asar dia bisa sholat digandeng. Kita selalu tak bilangkan sama sopir-sopir saya, kamu enak musafir ya. Iya, terus betul. Penumpang dan sopirnya itu musafir, dipermudah sama Allah ya. Itu, bisa dijamak ya. Iya sama gitu loh. Isya maghrib bisa kan. Jangan sampai ditinggal. Kenapa? Kasihan. Orang kan masalahnya sholat kan 5 waktu harus lengkap.
Betul. Jadi ini istimewa teman-teman, PO Bos jarang-jarang sekali ada yang mewajibkan krunya untuk selalu sholat 5 waktu ya. Luar biasa Pak Haji. Oke Pak Haji, kemudian orang juga bertanya dengan PO Haryanto ini, Pak Haji, dulu ceritanya gimana sih Pak Haji Haryanto ini sampai akhirnya punya perusahaan bis yang sebesar ini? Awalnya dulu Bapak itu profesinya apa? Lalu gimana awalnya bisa punya perusahaan bis besar ini Pak Haji? Jadi gini Mas, saya dulu ini saya dilahirkan dari keluarga nggak mampu, ya. Keluarga nggak mampu itu kan sedih toh Mas. Kadang-kadang bisa makan sehari enggak. Makan saya juga dulu nggak nasi Mas, nasi jagung, nasi kawur ya, itu sama sambel ya. Kadang-kadang ikannya garam diulek pakai parut kelapa. Ini saya merasakan, saya merasakan ini. Kadang-kadang sehari makan sehari enggak. Kita ini putra bapak, putra ibu ini dari semua bersembilan bersaudara ya. Saya adalah anak yang ke-6 ya, laki-laki yang 2. Bapak buruh, ibu buruh ya. Ya tentunya kita melihat nasibnya orang kan kadang-kadang buruh itu Mas ya, gendong dunak gitu ya. Kalau ke pasar itu kan kadang-kadang ibu itu jual kelapa, jual daun pisang itu hanya ditukar dengan nasi jagung Mas ya. Itu pulang direbus, dimasak. Itu anak-anaknya kalau pagi itu dibagi-bagi Mas nasi itu mau sekolah. Tapi kita selalu bersyukur ya, selalu bersyukur. Kita nggak boleh ngeluh. Kita selalu bersyukur. Memang sudah takdirnya demikian. Tapi kan begini ya, Allah tidak akan merubah nasib seseorang bila seseorang itu tidak mau merubah dirinya. Disitulah saya dari kecil saya tuh senang kerja Mas. Kerja saya dari mulai batil yang guntingin rokok, jualan es keliling, terus jadi tukang. Itu di mana Pak? Maaf. Batil saya dulu pernah di Noyorono ya. Oh di Kudus ini juga Kudus ya, di Noyorono saya jadi tukang batil ya, yang guntingin rokok ya, itu saya pernah di itu. Terus saya kerja jualan es itu es keliling ya. Es keliling itu termosnya masih yang bulat itu ditanteng itu loh. Saya jual es keliling. Terus kayaknya kerja serabutan saya Mas. Kerja apa? Saya pernah di Semarang jadi kuli bangunan ya. Gaji saya hanya 400 itu minum saya sumur pompa Mas, sumur pompa. Ya kan, sumur pompa terus gelasnya topi ya. Nah, disitulah saya melihat ada seorang orang dua ini musafir sholat berdampingan. Di situ mulai terenyuh hati saya. Mulai deg-degan, mulai kayak inilah saya melihat orang sholat itu, Masya Allah. Jadi saya tanyakan, itu orang tadi kok berdampingan? Waktu itu saya belum memahami agama Mas, belum. Saya hanya ngaji aja, tapi saya belum mendalami tentang sholat, tentang apa saya belum mendalamin. Tapi saya lihat itu ada orang berdampingan ya, saya lihat 2 orang tuh. Ini ternyata tak lihat, sholat. Disitulah saya mulai terketuk hati saya. Oh, sholat jaluk karo Gusti Allah ning ngono sholat. Di situ saya mulai habis itu saya selesai di kuli bangunan, saya pulang saya kadang-kadang saya kerja lagi ya, pokoknya buruh serabutan apa aja. Dan saya pernah ini loh Mas, saya pernah kerja di Hotel Notosari loh. Hotel Notosari jadi cleaning service saya pernah. Ya, saya pernah. Iya di Kudus itu saya pernah, di Jarum juga pernah. Di Jarum ya. Pokoknya saya kerja apa saja saya dulu itu tak lakoni yang penting halal. Nah, itulah Mas saya di situ. Bos saya akhirnya saya harus banting setir Mas. Kalau saya di Kudus kayak begini terus saya nggak akan maju. Saya akan maju karena kondisi orang nggak punya itu kan jarang yang nemenin Mas. Dijauhin. Kalau duitnya banyak Pak Haji. Iya, orang nggak punya itu jauh Mas, dijauhin saudara, dijauhin dengan teman-teman. Pokoknya orang nggak punya itu Mas. Nah, Mas, susah saya. Di situ saya mulai SD, sekolah SD, ST saya lulus Mas. Saya di STM saya gagal ya karena apa kan nggak ada biaya Mas ya kan, harusnya 3 tahun saya cuma setahun saya selesai, saya lari, saya nggak punya uang. Saya diam-diam saya masuk ABRI Mas. Oh ceritanya gitu masuk ABRI saya, kenapa? Kita ini udah terpojok Mas di Kudus, nggak ada yang ditoleh ya. Kita kadang-kadang bapak saya ini kadang-kadang ada saudaranya yang kaya, dipinjemin beras untuk makan aja ditolak. Masya Allah. Itu benar-benar subhanallah Mas, saya nggak fitnah ya, saya apa adanya nih. Pinjam beras pun nggak ada beras. Makanya saya bilang alhamdulillah ya. Ini tak cerita dulu Saya masuk akhirnya saya harus memberanikan diri. Saya
karena saya tamatan saya hanya SMP masuk ABRI. ABRI saya masuk tentara, lulus Mas. Nggih. Lulus saya pendidikan 4 bulan, kalau nggak salah itu langsung saya ditaruh di Tangerang. Tangerang ya, saya bekerja di Tangerang, jauh orang tua saya hanya minta doa ibu, minta ridhonya ibu ya. Saya minta ridhonya ibu ya. Terus ibu sama bapak berpesan ya, jangan kamu tinggalkan sholat. Pesannya orang tua. Pokoknya kamu di mana saja, jangan kamu tinggalkan sholat. Tur yang nerimo. Oh, yang nerimo. Bapak saya itu orang sabar. Wah, bapak saya itu pol. Mau dihina orang, mau dimaki orang, nggak pernah bapak saya itu bales. Karena apa? Bapak saya jawabnya, nang, orang nggak punya itu memang koyo ngono. Ora nyolong dikira nyolong. Ada gitu bapak tuh. Nanti kamu yang sabar. Itulah sing penting. Wis sabar, kowe ditempeleng gak apa-apa. Orang ditempeleng ora geten ae kok. Anaknya itu dipukulin orang. Nggih. Bapak saya itu bilang, "Wis tenang, wong kowe ditempeleng ora salah ae kok. Wong ora lara ae kok." Anaknya sing pengen lara kok ora lara piye ya kan? Bapak ini mikir, anak ini nangis minta tolong, Pak. Dipukul. Loh, bapak itu dalamnya apa? Alah wong ora geten ae kok, wis nang sabar sing trimo. Engko langsung bales dhewe. Bapak itu, bapak saya itu kayak begitu. Orangnya jangan bener-bener kayak Puntadewa nih. Kayak Puntadewa. Bapak saya tuh wah halus. Jangan kayak Puntadewa gimana sih? Bapak itu. Wah, bener lah itulah. Alhamdulillah saya masuk ABRI, Mas. Lulus di Jakarta. Saya 9 lulus. Saya akhirnya ditempatkan bagian pengemudi. Di tempat pengemudi inilah saya menggali dari transportasi. Saya sudah dibekali transportasi. Kalau kita mikir pangkat, sudah paling mentok. Saya udah paling nanti kopral kan gitu kan ya. Paling kopral kan gitu. Kita jadi prajurit 2 nih. Paling mentok kopral ya kan. Saya harus pilih 2 nih. Ya, karena saya bukan pemimpin, bukan sekolah taruna, wes aku gak apa-apa lah kopral gak apa-apa. Yang penting aku iso ibaratnya kalau kata ulen-ulen kan kopral segini jenderal ya. Betul. Itu yang terjadi pada pagi. Itu kan gitu. Ulen-ulen kalau ada ulen-ulen ya kan ulen-ulen di kopral segini jenderal ya kan. Itu kan ulen-ulen gitu. Tapi kan nggak ada ibaratnya jenderal lagi di kopral kan nggak ada kan. Kopral segini jenderal. Saya ya ulen-ulen aku kopral gak apa-apa. Yang penting rezeki jenderal. Itu hanya bicara aja Mas saya Mas. Di situ saya bekerja Mas. Saya sopir reo, sopir mobil tempur. Kerjaan saya ngangkut meriam. Ya, kerjaan saya tuh ngangkut meriam. Kita harus proporsional karena jarak bawah ini mobil ini setir kiri Mas. Oh ya. Wow, ngeri itu sebenarnya meriam terus jam sekian kita bawa pasukan, harus apel, pulang apel. Jam sekian kadang saya ngambil beras, ngambil minyak. Tapi saya semua ini alhamdulillah tak syukurin. Di situ saya siang saya belajar. Setelah saya pulang dinas, saya berpikir waktu yang tersisa tak gunakan untuk apa? Ya. Oh ya kan, ini waktu yang tersisa tak gunakan untuk apa? Jangan sampai waktu ini tersisa dengan sia-sia, ya kan? Betul. Ya kan, waktu ini harus kita gunakan dan kita manfaatkan. Setelah saya pulang dinas, saya nyopir angkot. Nyopir angkot. Masih aktif itu ya? Iya, nyopir angkot Mas. Dapat 10.000. Kita dapat salerek berapa lerek. Penumpang rame Mas waktu itu. Pasaran Serpong. Enggak sampai Serpong pun penumpang udah penuh kan. Sampai Pakulonan, Pondok Jagung kan udah penuh dari pasaran Anyar. Saya ada kadang narik 1 hari bisa dapat 13.000 ya kan. Kita kumpulkan 10.000 kita tabung. Sampai saya bisa kredit sendiri 1983 kalau 84 saya kredit. Saya punya uang itu dulu kalau nggak salah saya 750. Dan saya setelah nikah, saya itu ngontrak di tempat kandang ayam Mas. Oh ya Allah. Bekas kandang ayam yang hanya pas tempat tidur. Tapi saya nggak pernah saya mengeluh, enggak. Saya hanya tempat ini hanya untuk tidur aja kok sebentar ya kan. Dan saya punya harta.
satu-satunya beli pertama kali saya ingat jam dinding waktu. Setelah menikah itu ya. Setelah menikah ini saya punya waktu Mas, jam dinding ini. Kan ternyata kok bawa makna waktu ini. Jadi hidup kita harus diatur sama waktu. Waktu harus kita atur dalam hidup ya. Alhamdulillah saya itu saya pulang dinas, saya kerja, akhirnya punya angkot lunas Mas, berkembang. Nah, di situ saya 86 kalau nggak 85. Saya niat berangkatkan punya uang. Saya berangkatin haji ibu saya. Oh ya Allah. Salah. Ibu tak ajak haji Mas, tak ajak haji plus, nggak main-main plus Mas. Ya. Waktu itu plus 13 juta masih. Ya. Saya punya uang tak kumpulin. Tahun 80-an ya. 80 sekian, 86 atau 80. Itu saya ibu tak ajak berangkat haji. Ikut plus sudah itu. Punya usaha angkot ya? Udah angkot Mas. Masih aktif jadi tentara? Masih aktif. Oh masih aktif Mas. Saya berangkatin ibu. Saya berangkatin ibu itu, tak berangkatin haji sama ini, sama istri tak ajak berangkat haji. Alhamdulillah ya. Pulang haji, wah kita namanya haji baru pertama kali, jadi bingung di sana Mas. Pulang haji saya niat lagi. Nggak ada orang yang pulang dari Mekah ini nggak ingin kembali. Yeah. Pulang dari Mekah mesti kepengen kembali. Kan nikmatnya di Mekah itu luar biasa. Subhanallah, nikmatnya ya. Kita bagaimana nggak nikmat di sana? Di sana jumpa Allah, tapi kan nggak kelihatan jumpa Rasulullah. Kan nggak kelihatan emang. Tapi kan nikmat dan terasa di hati, di badan itu terasa adem gitu loh ya. Kita bawa ibu pulang, saya pengen lagi. Akhirnya apa? Saya sopir saya berangkatan sopir saya. Kamu berangkat. Giliran Mas. Sopir angkot itu dia. Sopir angkot tak berangkatan ya. Berangkat. Alhamdulillah Mas. Setelah berangkat itu Mas, malah uang kita kok ada aja jalan itu loh. Bogae ku untuk untuk gampang Mas. Tiba-tiba disuruh orang itu untuk hadiah. Jadi itu loh Mas. Jadi dalahnya ya memang karena Allah ya. Setelah saya ini dimintain tolong ngurusin izin gitu, sana saya dopain. Kan halal dopain kan. Alhamdulillah ya, kumpulkan. Saya berkembang di situ Mas. Saya alhamdulillah saya bisa beli tanah di Tangerang ya, dikit ngumpulin ya. Alhamdulillah saya dulu tanah di Tangerang masih harga sekitar ada yang 65, ada yang 200. Alhamdulillah saya di sana ada kurang lebih ya 4.000 kurang lah. Sekarang udah 15 juta per meter. Ya. Itu dekat itu tanah saya itu garasi di Tangerang, sampingnya apartemen, setelahnya juga Mall Alam Sutra, jadi samping pabrik Tivico. Jadi istimewa di sana Mas. Alhamdulillah. Dan saya berkenang, saya tidak boleh melihat orang susah. Karena apa? Betapa penderitaan saya zaman dulu. Saya nggak bisa makan. Mungkin orang belum tentu kuat seperti saya. Kan gitu Mas, ya kan? Belum tentu kuat, ya kan? Belum tentu kuat diuji sama Allah. Betul. Kan belum tentu kuat. Saya sampai dulu hampir makan bonggol pisang kok, karena saking nggak ada nasi. Bonggol pisang. Bonggol pisang hampir tak makan dulu itu. Ya, saya makanan saya itu apa? Kalau orang motong kelapa itu, pondohnya itu. Ya kerjaan saya itu makan. Kalau siang kadang-kadang ambil tebu, ya makan. Di perut kita ini diisinya bukan nasi tidak, tapi dengan tebu yang kulpuk jalan airnya. Tapi kita senang Mas, kita senang ya, kita senang. Oh ya, perjalanan hidup kita senang. Semua tidak ada orang yang langsung ya, gitu. Kita senang, tapi kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kita takwa kepada Allah, ibadah yang baik. Memang tidak ada orang yang sukses karena nggak takwa, karena nggak iman kepada Allah. Tidak ada. Ada, tapi itu justru itu yang namanya istidrat diuji ya. Kalau ada uji, ya kalau ada itu diuji dilulu, gitu loh. Dilulu, bukan dikasih dilulu dia, buat dilulu. Makanya tidak ada orang yang usahanya maju tanpa sholat. Nggak ada, mana ada. Wong nyuruhnya Kanjeng Nabi itu jangan tinggalkan sholat kok. Lah disitulah saya menggali sholat yang baik, belajar. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Dan saya pun tidak boleh melihat orang susah. Dan kalau ada orang susah, harus kita deketin supaya dia jangan susah. Ya. Ini saya itu yang tak jalankan. Kenapa? Mungkin mereka, ya penderitaan mereka hampir sama dengan penderitaan saya dulu. Nah, jadi saya, masya Allah, banyak
yang waktu itu ketemu dengan saya, ya alhamdulillah gitu loh. Saya bisa bergabung dengan mereka, ya kan, saya bisa tukar pengalaman. Saya ini, cobalah bayangkan, saya dulu kayak begini, coba begini nih, siapa yang mau ngerangkul dia kalau nggak kita orang. Tidak semua orang dikasih petunjuk sama Allah. Kita ini jadi manusia yang bersyukur, harus bersyukur dijadikan orang Islam, ya kan? Ini istimewa loh. Jadi orang Islam ini istimewa. Kita harus bersyukur kepada Allah. Jadi orang Islam, kita punya wudhu, ya kan? Masya Allah. Kita punya Rasulullah. Kita cuma diperintahkan apa? Wes pokoknya ikutin aja dari Kanjeng Nabi, mesti bener ya. Ngikutin Kanjeng Nabi mesti bener dan mesti surga. Tidak usah aneh-aneh ya. Nggak usah aneh-aneh, ngapain aneh-aneh, ya kan? Ya, orang usah neko-neko, gak usah lirik kono lirik kene, ya kan? Kadang-kadang orang kan gini ya, orang kadang-kadang mohon maaf Mas. Orang kadang-kadang begitu dikasih kaya, kasih harta yang banyak, pangkat yang tinggi, dia nggak lupa kali ya bahwa semuanya akan kita tinggalkan. Ya. Akan kita tinggalkan Mas, akan kita tinggalkan, tidak ada yang dibawa. Setelah kita masuk tanah, di dalam tanah yang sempit ya 2 kali 1 meter, disitulah kita ya, terus masih diurukin, ditutupin papan yang kecil, dikeblatin ya, ditutupin tanah lagi, diinjek-injek. Siapa yang bisa nolong? Yang injek-injek keluarganya juga ya? Keluarganya injek, banyak anak-anak. Coba bayangkan, di situ kita harus membayangkan. Oh iya ya, makanya kita harus selalu ingat kematian. Dan hati-hati, kematian ini seperti apa yang kita lakukan tiap hari. Kalau wong senang sedekah, insya Allah matinya bersedekah. Amin. Ini dan sudah memang benar. Kalau orang senang sholat, matinya bersolat. Pokoknya orang kalau yang senang maksiat, matinya bermaksiat kebanyakan. Makanya ini kematian ini seperti apa yang kita lakukan yang tiap hari sehari-hari. Makanya kita harus lakukan yang terbaik tiap hari. Sudahkah kita melakukan yang terbaik? Kita lakukan yang terbaik ya. Mau diterima orang, kita melakukan yang terbaik ini. Tidak semua orang akan menyambut dengan baik. Enggak usah dingokno. Dibenci manusia enggak apa-apa, wis jarno ae. Sing penting siji Gusti Allah, ora benci awake dhewe. Niate awake dhewe kan sing ngerti Gusti Allah. Enggak niat pamer, ya kan? Dan saya sampai sekarang kan saya juga enggak pengen jadi jabatan apa-apa, enggak pengen jadi bupati, enggak pengen jadi gubernur, enggak pengen jadi apa-apa. DPR saya enggak pengen jadi apa-apa. Pengen saya sudah disuruh sama Habib Jafar ya, kemarin ketemu terakhir itu, beliau merintahkan saya suruh jadi pengusaha saja. Jadi pengusaha ini saya tak bantu untuk perjuangan agama. Sebagian hartanya ini bisa buat perjuangan agama, membangun pondok, membantu orang-orang yang hafal Quran, yang sedang ngaji ya. Ini saya lebih senang di sini. Pesannya beliau ya, pesan daripada saya jadi penjabat, nanti saya malah nggak enak. Wah, aku ini rasa ora tegonan ya, misalnya jadi penjabat nanti malah repot, sing teko wong ayu-ayu malah malah kacau aku kok. Aduh, malah bojoku malah nanti malah nggak bisa, malah mengkurep kok malah. Bisa kepleset ya Pak Haji. Hanya bercanda, Mas, hanya bercanda ya kita kan. Oke Pak Haji, itu kan dulu masih aktif, kemudian punya usaha angkot ya. Kemudian setelah itu masih aktif terus sampai purna atau bagaimana di TNI itu? Kemudian sampai pindah punya usaha bis gimana tuh? Oh gini Mas, saya angkot tahun 2000 saya pensiun dari TNI. Oh sampai pensiun ya? Pensiun, purnawirawan, pensiun dini ya. Oh pensiun dini. Waktu itu putranya Pak Tri. Pak Riamijar pangdamnya ya. Saya pensiun, saya disetujui, saya disitu banyak ini. Akhirnya saya lihat gelagat yang kurang bagus adalah transportasi ini sudah diserang sama ini ojek ya, sama Grab. Oh ya. Ada Grab, ada ini, pokoknya ada Gojek. Motor lah dijual murah 12 lah. Motor 500 motor. Tinggal ojek Mas. Wah, ini kelabaan angkot kelabaan. Kita sempat buru-buru banting setir, jualin. Alhamdulillah saya jualin. Saya buat ngutang bis dapat 5 gagal lagi Mas. Wah gagal, lucu nih gagal. Waduh. Ini tahun berapa tuh? 2002 itu baru menginjak ke bis ya? Iya gagal 2003 2004 kita alih lagi bis buat yang eksekutif Kudus Jakarta. Di situ mulai bangkit Mas.
Saya juga heran, bis elek-elek kok Pak kok pirang-pirang kok kebak terus bisa gak jarang kosong Mas. Di situ mulai berkembang. Saya yakin ini kalau nggak Allah yang nyuruh, Allah bercampur tangan nggak akan bisa. Karena apa? Kalau saya lihat Mas, nggak masuk akal. Bisku elek, tapi so menang di penumpang. Nggak masuk akal kalau dipikirin, nggak masuk akal Mas. Nggak masuk akal. Padahal kompetitor bis lain bagus. Iya, luar biasa Mas, luar biasa. Di situ saya yakin Allah hadir. Allah hadir dalam mencampuri urusan usaha kita, yakin. Kalau udah Allah hadir, yakin kita mesti menang. Disitulah kita bina, akhirnya kita mulai berkembang nih. Saya senang anak yatim, saya bersedekah beranak yatim, pokoknya senang itu. Ternyata nggak kurang dinya Mas, tambah terus Mas. Disitulah mulai ini dia mulai berkembang. Ya ini Mas, saya pernah tahun 97 ya. 2007 ini kita waktu BBM naik kita pernah hancur, jatuh, nungsep. Wah, pernah juga ya? Tanah Mas, batu bangun Mas, saya nggak punya apa-apa, itu tanah saya baru Tangerang tok. Itu pun tapi saya yakin dengan Allah. Itu nasib kita seperti telur di atas handuk. Kalau hari itu nggak tertolong, kita akan habis semuanya, selesai tamat. Tapi kalau tertolong, berarti kita akan selamat. Saya yakin Mas, ada di Al-Qur'annya ayat 1000 dinar. Itu ada itu ya. Itu barang siapa orang yang tawakal kepadaku, sesulit apapun aku urusannya. Ini janji Allah nih. Ini janji Allah. Saya tidak pernah meninggalkan Mas jamaah. Sholat jamaah saya nggak pernah meninggalkan. Sholat malam saya alhamdulillah tak wajibkan. Sholat dua tak wajibkan. Sedekah juga tak wajibkan. Berbakti kepada orang tua kita wajibkan ya. Sungkem kepada ibu pangestu selalu kita wajibkan untuk kita ya. Terus kita berbuat baik kepada siapa saja, saudara, kepada siapa saja kita wajibkan ya. Baik kita hidup, kita dingkluk seperti padi ya. Kita hidup seperti padi. Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya, walaupun apapun nggak ada apa-apa. Alhamdulillah Mas, saya setelah direstruk dari BRI ya 2010 lunas utang saya. Bayangkan waktu itu utang saya hampir 27 miliar loh Mas. 27 miliar 2010 loh, nggak sedikit itu Masya Allah. Banyak banget Pak. Iya, banyak. Tahun 2007 loh 27 miliar saya punya tanggungan BRI, kurang lebih lah ya itu. Alhamdulillah kurang nggak 27, tapi pokoknya alhamdulillah sudah ada tujuhnya lah, untuk berapa 17 atau berapa, tapi yang jelas saya utang saya banyak di situ. 2010 lunas dengan ridho Allah ya, dengan doa orang tua itu alhamdulillah ya. Saya selalu rajin Mas ke makom wali. Saya minta doa. Saya berdoa sama Mbah nih. Nah, di Pasarikan ada Habib Al Idrus, Habib Husain Al Idrus, di Serpong ada Mbah. Pokoknya saya keliling Mas ke wali-wali itu. Saya senang jalan-jalan, saya senang berkelana. Tidur saya sering di kuburan. Ya. Saya selalu memohon kepada Allah. Dan saya alhamdulillah Mas, saya untuk petunjuk ya, yang memang kita kon sabar, sholawat ya, alhamdulillah kita baca terus, akhirnya Mas, Masya Allah, semua setelah tasin mulai itu saya berkembang, berkembang hingga sekarang saya alhamdulillah saya tetap berjalan, bahkan untuk kita beribadah kepada Allah, membangun sarana masjid, pondok-pondok, tetap kita jalan eksis. Ngurusan anak yatim, kamu doa apa, kita selalu kita jalan Mas. Ya, luar biasa Pak Haji. Kemudian orang juga ingat Pak Haji, kalau bicara bis Haryanto ini ingat peristiwa 212 Pak Haji. Mohon maaf ya. Waktu itu PO Bus semua dilarang ya waktu itu mengangkut orang ke Jakarta untuk acara 212. Tapi di sosmed itu waktu itu satu-satunya bis PO Haryanto yang berani ngantar penumpang menuju ke Senayan 212. Betul nggak itu? Enggak Mas, jadi gini. Jadi dulu kita berdoa Mas. Ya berdoa, ikut berdoa sama teman-teman. Tujuan berdoa kan mendoakan keselamatan bangsa dan negara, kan nggak salah. Betul. Ya kan itu. Jadi nggak ada unsur politik, nggak ada unsur apa-apa. Kita hanya berdoa karena kita ketemu sama saudara kita Muslim ya. Kita berdoa memohon pertolongan Allah supaya negeri kita selamat, membawa barokah ya kan. Ya itu.
Dan memang acaranya waktu di sana ya cuma berdoa ya? Iya berdoa. Tidak ada demo-demo yang rusak ya? Nggak ada berdoa ketemu kita, waduh ketemu kita sholatnya rajin, nggak ada pun rumput pun nggak ada yang baik, semua baik, nggak ada masalahnya. Jadi itulah ya, bahwa Islam itu indah, Islam itu damai, ngajari kebaikan, nggak ada Islam itu ngajarin kejelekan. Kita ikut Kanjeng Nabi kok. Wong Kanjeng Nabi itu mau dibunuh aja Kanjeng Nabi udah pasrah kok, ya kan? Kanjeng Nabi kan pernah itu layak kecapean istirahat di kurma. Kanjeng Nabi udah tempelin pedang ya sama suku Quraisy tuh. Ayo Muhammad, kalau udah begini siapa yang kamu mintain tolong? Kanjeng Nabi cuma jawab Allah. Itu pun pedangnya jatuh, Kanjeng Nabi nggak bales. Nah, yang kita ikutin ini Kanjeng Nabi. Diambilkan lagi mau? Iya diambilkan ya kan. Itu berapa sampai itulah ya. Ya itu kita yang ituin kita Kanjeng Nabi damai. Kanjeng Nabi ini selalu mengajari kedamaian ya kan. Nggak boleh kita Kanjeng Nabi itu dilempar tai onta ya kan, diludahin. Itu begitu yang ludahin nggak kelihatan, ditanyakan sakit, dibesok loh. Besok yang pertama kali. Iya kan, ya, bayangkan kayak gitu ya, kita itulah ya. Luar biasa. Iya kita ikutin lah, kita ikutin, kita yang baik ya, sesama kita beragama apa, kita menghormati kok. Saya di sini kumpul ya, mau agama apa, kita kumpul monggo, ayo makan bareng. Itu damai, nggak ada. Jadi kita nggak ada hina menghina, nggak boleh. Sesuai dengan apa yang kamu anut itu yang kamu percayain gitu loh. Nggak boleh kita mengecek dan kita nggak boleh menghina agama orang lain ya. Kita harus rukun damai biar negeri ini selamat aman. Kalau berkah kan dirasain semua, bukan saya aja ya kan. Oke Pak Haji, kemudian kisah sukses P.O. Haryanto ini harus menjadi inspirasi banyak orang Pak Haji ya. Bagaimana sih Pak Haji kok bisa sukses itu? Biasanya pengusaha yang besar itu maafkan teman-teman yang ada di luar sana. Seperti orang yang dekat agama itu biasanya kan tidak sukses di dunia usaha gitu loh Pak Haji. Ini kok Pak Haji Haryanto dengan PO-nya itu bisa sukses. Kemudian bisa supaya menjadi inspirasi banyak orang. Mungkin juga Pak Haji bisa membagi kisah suksesnya kepada teman-teman TNI yang sudah purna juga mungkin itu Pak Haji, atau buat masyarakat semuanya. Supaya bisa sukses itu saya harus bagaimana itu? Gini Mas, kalau kita pengen usaha ya, kita harus bisa mengatur dirinya kita ya. Ya usaha apa saja kita harus mengatur diri kita dan kita harus paham tentang apa yang kita kerjakan. Tapi yang pertama yaitu kita landasi dengan takwa kepada Allah ya. Itu sholat yang baik, berbakti kepada kedua orang tua. Itu nggak ada orang yang usaha maju ninggalkan sholat, nggak sholat petantang, nggak ada Mas. Orang yang maju itu harus benar-benar lihat dari sehari-harinya. Sehari-harinya sholat berjamaah. Nah, tekankan anak-anak kamu ya enggak langsung gigit cabai pedes ya enggak. Kita harus berjuang. Haryanto pun dulu perjuangannya berpuluh-puluh tahun loh, enggak main-main. Jungkir balik ya kan. Kita ngarit di sawah ya. Kadang-kadang kalau orang panen kita ngambil padinya, kita jual, kita tukarkan beras. Kita nggak langsung kita perjuangan harus perlu pengorbanan ya, perlu tenaga yang tulus, yang ikhlas, selalu memohon pertolongan Allah. Nanti ada jalan kok, yakin. Tidak ada ya kan, tidak ada orang yang berjuang nggak ada jalan, pasti ada jalan. Orang puasa itu ada bukanya ya kan, pasti ada bukanya, nggak mungkin ya kan, itu puasa terus insya Allah ya kan, nggak puasa terus ya. Alhamdulillah saya bilang, saya ini ya senang puasa. Ya, alhamdulillah. Saya ini senang puasa. Saya ya setahun itu 5 kali saya makan. Setahun? Setahun hanya 5 kali. Idul Fitri 1 hari, Idul Adha 4 hari. Berarti hari-hari? Hari tasyrik. Hari-hari kebanyakan puasa? Saya hari-hari bukan kebanyakan, tiap hari saya puasa. Insya Allah. Puasa Daud? Puasa Dalail. Bersolawat. Jadi kita ada insya Allah sudah 20 tahun saya. Oh ya. Nah itu loh ya, karena teman-teman saya bilang kamu belum bisa, jangan niru saya kalau belum kuat, tapi paling tidak jalankan dulu sholat yang baik, selalu mohon pertolongan Allah ya. Kita bisnis sesuai dengan kemampuan kita bisa ternak lele lah ya kan. Kalau kita bisanya kita nyopir atau melayani tukang sayur atau apa ya, kita layani, pokoknya sesuai dengan ahlinya. Nanti baru kita berpikir ke depan, nggak usah kita ragu, nggak usah kita takut ya. Kita belum berlayar udah takut ombak ya kan, nggak boleh. Kita harus jangan ragu dan kita harus yakin
Ya, apa yang kita kerjakan ini harus kita yakini. Tapi kita juga harus paham bahwa yang kita kerjakan ini harus membidangi kita bidangi. Jangan kita nggak membidangi, kita usaha hancur kita. Saya itu Mas. Dan saya kalau kemana-mana saya selalu bawa jamaah. Saya tidak bisa sholat sendirian. Jadi saya itu selalu berjamaah. Terutama 5 waktu ya? Ya 5 waktu saya selalu berjamaah Mas. Saya jadi itu. Saya dikasih alhamdulillah Allah ngasihkan kemudahan saya. Saya bukan riya, tapi ini ibadah hanya Allah. Dan yang tahu hati saya hanya Allah. Betul. Ya itu. Kenapa? Saya bilang, ya saya selalu. Ya, saya puasa itu indah loh Mas. Ya kan, indahnya apa? Kalau kita di jalan ada yang goda, misalnya, kebanyakan orang yang punya uang kan banyak godaannya Mas. Banyak banget. Ya, apalagi banyak haji ya. Jangan, saya cuma sehari makan nggak habis 5.000, 50.000 kok ya. Cuma, tapi kalau ada yang goda, oh ya saya lagi puasa. Saya lagi puasa, alhamdulillah. Mau marah, saya lagi puasa. Nah, ini loh. Jadi puasa itu indah dan enaknya puasa begini Mas. Janjinya Allah. Wong sing poso itu sehat jaminannya. Betul. Ya kan? Jaminan sehat. Terus dikasih 2 kenikmatan. 1 saat berbuka puasa, 2 saat besok kita jumpa dengan Allah. Itu Mas. Nikmat bener nikmat. Ya. Kita berbuka puasa aja kan nikmatnya bukan main. Lihat aja kalau kita dulu aja ada waktunya jam maghrib ya. Wah, ini makan nasi sama tempe, rasanya nasi sama empal Mas. Gitu loh. Beda. Itu nikmatnya orang puasa dan itu ya. Bener. Enggak main-main, itu dirasain bener. Saya alhamdulillah Mas. Saya begini juga saya nggak berani ninggalkan sholat malam. Jadi sholat malam saya itu saya tak wajibkan untuk diri saya. Kenapa? Saya sangat bersyukur jadi orang Islam. Ini saya bersyukur sama tadi orang Islam. Kenapa? Islam ini indah ya. Islam ini indah, kita punya Allah, punya Rasulullah, ya, punya sholawat. Wes pokoknya kepenak jadi orang Islam kepenak. Tinggal mengamalkan ya. Tinggal mengamalkan. Jangan kita, kalau kita cinta, kita kejar akhirat, dunia ini ke bawah Mas. Kalau kita ngejar dunia, malah nanti lupa dengan harta yang banyak buat apa, pangkat yang tinggi buat apa. Nanti bingung ngatur lah. Karena dia dibikin bingung itulah disibukkan dengan dunia, digoda setan dia. Tapi kalau kita ngejar akhirat, dunia ke bawah, nggak ada, nggak usah. Jadi semuanya pasangan sama Allah. Betul. Terakhir pesan Pak Haji buat bangsa kita ini Pak Haji sebagai pengusaha besar dong, kan dengerin juga nih buat banyak orang. Ya tentunya untuk Indonesia ya, semoga Indonesia ini ya ke depan tambah baik ya, pemimpinnya ya, terus orang-orang yang selama ini yang tidak berbuat baik mau berubah jadi baik ya kan. Ayo kita berbuat yang baik, bahwa semua ini akan kita tinggalkan. Hidup yang damai ya, kalau bukan haknya jangan dimakan ya. Kita ini Mas, saya ini ngati-ngati dalam hidup. 1, nggak boleh bohong nih. 2, harus jujur, makannya harus resik. Ini untuk diri saya. Jadi saya udah maka saya juga nggak boleh bohong Mas, apa adanya. Jadi saya bilang apa adanya, kan ada lagunya nih. Opo aku salah, yen aku kondong. Ya betul. Opo anane. Itu loh. Ya salah kan, ada walale kan, itu nggak boleh. Itu harus dijalankan. Nggak ada. Kita harus nggak boleh bohong ya, apa adanya. Kita usaha juga begitu. Itu sama kita, apalagi kalau kita punya istri ya, harus jujur, harus yang baik. Kebanyakan kan gitu Mas. Orang lupa usaha di saat dia punya uang banyak. Dia lupa Mas, lupa dengan ibadah kepada Allah. Ini masalahnya. Karena setan ini selalu menggoda. Betul. Gitu loh. Ingat kan zaman Salabah dulu itu waktu sholat bergantian sama suaminya. Itu juga udah dilarang sama Kanjeng Nabi kan. Salabah itu pernah minta doa Kanjeng Nabi supaya kaya. Kan ditolak sama Kanjeng Nabi sebenarnya. Nggak boleh kan dia. Udah kamu apik gitu aja. Ya kan begitu kan Salabah dulu itu. Tapi kan tetap ngotot aja. Akhirnya didoain sama Kanjeng Nabi. Jadi kaya raya, kampungnya banyak, pokoknya kaya raya. Akhirnya apa? Lupa sedekah, lupa sholat, lupa sedekah, zakat dia lupa. Sampai ditegur sama Kanjeng Nabi berkali-kali dia lupa. Akhirnya apa? Akhirnya Kanjeng Nabi melarang para sahabat, dilarang nerima zakatnya Salabah. Udah selamat, riwayat selesai. Ya itu makanya udah syukur kepada Allah, memohon pertolongan Allah, ikutin ajarannya Kanjeng Nabi. Wis toh, kepenak. Wong tenang itu bukan karena harta banyak Mas. Zaman saya
Zaman saya jadi tukang anu juga tenang jiwa saya. Padahal makan gak ada makan pulang, tenang jiwa kita kan. Karena kita itu aja, ya kan. Kita orang tenang itu bukan harta yang banyak, tidak, ya kan. Banyak orang yang hartanya banyak ribut mulu sama istrinya, ya kan. Karena dia selingkuh kali ya. Gitu kan. Karena dia nggak jujur sama istrinya kan. Tapi kalau kita jujur sama istri, ya kan bagus ya kan. Mas, makan itu paling nikmatnya paling berapa menit sih ya? Ya. Dinikmati kan itu. Ya, tapi kita bisa kita rasakan. Yang penting kita ini tentrem dalam rumah tangga, ya kan? Bisa membina. Kita itu cita-cita saya gini kok. Uripku kepengen manfaat buat orang banyak. Itu cita saya, harapan saya. Karena pas sebaik-baik manusia, kalau manusia itu manfaat buat orang banyak. Lah saya ini sebagai pahlawan. Jadi pahlawan gini Mas. Pahlawan setelah saya purna saya membuka lapangan kerja. Ini namanya pahlawan. Oh, iya. Pahlawan ekonomi ya. Pahlawan. Ini pahlawan, kita memberikan lapangan kerja, ya kan, merangkul rakyat bisa bekerja, memberikan pekerjaan, ya kan, bukan hanya sedikit loh, ribuan saya loh. Karyawan. Kalau karyawan saya, kalau karyawan saya ada ribuan aja, lah istrinya berapa kan puluhan ribu jadinya, betul. Ya kan. Kita bisa tertolong, kita bisa bantu program pemerintah yang selama ini pemerintah lagi kerepotan. Kita bisa bantu pemerintah kan, ya, yang sekarang ini lagi ekonomi lagi kucar-kacir nggak bagus. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera teratasilah ekonomi ini. Ya, Amin. teratasin, ya kan, bisa negara ini maju, makmur, ya kan. Rakyat harapannya kan itu. Jadi merdeka, jangan kata-kata merdeka atau merdeka, rakyat juga harus merdeka. Nah, itu kan apa? Hasil bumi ini semua itu sudah diatur juga harus untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Itu Mas, itu harapan saya. Nggih. Matur nuwun sanget Pak Haji Haryanto. Nggih. Teman-teman, luar biasa kita ngobrol dengan Pak Haji Haryanto. Beliau adalah owner atau pemilik PO BIS Haryanto yang pada hari ini memberi banyak nasihat buat kita semua. Inspirasi usaha, inspirasi kesuksesan juga. Di antaranya adalah inspirasi tentang kita bagaimana harus taat kepada Allah ya, menjalankan perintah menjauhi larangan. Dengan beliau yang kami tangkap tidak ada bisnis yang sukses kecuali orang-orang yang menjalankan perintah Allah ya. Dan itulah yang terjadi dan dijalankan oleh Pak Haji Haryanto sehingga PO Haryanto menjadi berkembang seperti sekarang. Pak Haji pengen ngobrol panjang, tapi waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan inspirasi ini menjadi inspirasi yang luar biasa buat kita semua. Amin. Terima kasih. Saya Abjan Saitan. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.